senantiasa sehat dan dalam dengan Allah SWT. Baik, mari kita sebelum belajar kita berdoa agar oleh Allah dimudahkan dan diberi manfaat di dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang toharoh, kemudian macam-macam ayat dan sebagainya ya. Terus sekarang masih tetap tentang kebersihan. Sekarang yang kita bahas ialah hadas dan najis. Hadas dan najis. Pada pertemuan sebelumnya, Ustaz telah menyinggung apa itu hadas dan apa itu najis ya. Jadi ini bersuci dari hadas dan najis. Silahkan kalau di buku paket silahkan dibuka pada halaman 46 ya, pada halaman 46 silakan dicermati dan dibuka. Sebelum kita menginjak ke hadas dan najis, kita ini perlu ketahui dulu arti dari bersuci ya. Ini arti dari bersuci ialah membersihkan baik itu hadas dan najis atau najis yang ada pada pakaian, tempat, atau tubuh kita. Ini adalah pengertian dari bersuci ya. Ini membersihkan hadas dan najis yang ada pada pakaian, tempat, atau tubuh kita. Itu adalah pengertian dari bersuci ya. Bersuci ini juga disebut dengan toharoh ya. Bersuci juga disebut dengan toharoh ya. Toharoh. Para ulama membagi toharoh menjadi dua ya. Toharoh menjadi dua. Yang pertama toharoh hakikiyah. Apa itu hakikiyah? Ialah bersuci dari najis yang ada pada tubuh, tempat, dan pakaian ya. Jadi toharoh hakikiyah ialah membersihkan atau bersuci dari najis yang ada pada tubuh, tempat, dan pakaian. Jadi hakikiyah itu membersihkan najis ya. Sedangkan toharoh hukmiyah ialah bersuci dari hadas. Nah, ini bersuci dari hadas. Kalau hakikiyah itu bersuci dari najis. Najis nanti kita pelajari apa itu najis, dari apa itu hadas ya. Bersuci dari najis yang ada pada tubuh, tempat, maupun pakaian. Itu disebut ini toharoh hakikiyah atau bersuci secara hakiki. Terus kemudian toharoh secara hukmiyah atau bersuci dari hadas yang ada pada badan ya, tambahi yang ada pada tubuh manusia. Itu adalah pengertian atau pembagian dari toharoh atau bersuci. Ustaz Abu silakan, yang nanti yang penting-penting silakan dicatat sendiri ya. Kemudian selanjutnya ini kita membahas tentang hadas, pengertian hadas ya. Ini apa itu hadas ya? Hadas ialah keadaan atau kondisi tubuh yang oleh Allah dianggap tidak suci ya. Jadi ini kondisi
tubuh. Jadi hadas itu kondisi tubuh yang oleh Allah dianggap tidak suci, yaitu adalah pengertian dari hadas, keadaan ya, keadaan kondisi tubuh yang oleh Allah dianggap tidak suci. Nah, ini hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil contohnya apa? Kentut, ini kentut, BAK, buang air kecil, BAB, buang air besar ya. Itu adalah contoh-contoh hadas kecil. Bagaimana cara membersihkannya? Cara bersucinya dengan cara berwudu. Nah, dengan cara berwudu. Apabila kita berhadas kecil kemudian kita beribadah atau sholat dan sebagainya yang itu menuntut kondisi badan kita untuk suci, maka kita harus membersihkan atau menyucikan hadas kecil tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan berwudu. Kalau nggak menemukan air, boleh dengan tayamum. Nah, ini boleh dengan tayamum. Insya Allah pada bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang cara bersuci, wudu dan tayamum insya Allah ya. Jadi ini cara membersihkan hadas kecil dengan bersuci, dengan berwudu, atau kalau tidak menemukan air boleh diganti dengan tayamum ya. Ini contohnya hadas kecil, kentut, BAK atau dan BAB ya. Itu. Kemudian yang kedua ialah hadas besar. Jadi hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Contohnya apa? Contohnya haid pada perempuan ya. Terus nifas. Nifas itu darah melahirkan. Terus kemudian junub. Junub kalau pada laki-laki yang baru balik ialah contohnya mimpi basah ya. Mimpi basah. Nih, mimpi basah. Kemudian cara bersucinya atau cara mencucinya dengan mandi wajib atau mandi besar. Nih, dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar itu mandi dengan niat membersihkan diri dari hadas besar. Caranya bagaimana? Dengan membasahi seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Itu namanya mandi besar atau mandi wajib. Kemudian apabila tidak menemukan air boleh diganti dengan tayamum. Nah, itu adalah cara bersuci dari hadas besar ya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau beribadah kemudian kondisi badan kita masih mempunyai hadas kecil, habis kentut, habis BAK, habis BAB, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Caranya gimana? Dengan cara berwudu, atau enggak, apabila tidak menemukan air boleh dengan tayamum. Kemudian kalau kita berhadas besar, habis haid atau habis nifas atau habis mimpi basah atau junub, maka cara bersucinya gimana? Dengan mandi besar, mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kalau tidak menemukan air bisa diganti dengan tayamum ya. Itu adalah contoh-contoh pengertian hadas dan macam-macam hadas, kemudian cara mensucikan atau cara membersihkannya. Kemudian selanjutnya tadi hadas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis ialah benda yang oleh Allah dianggap tidak suci, itu disebut najis. Jadi perbedaannya hadas dan najis, kalau hadas itu kondisi tubuh yang oleh Allah dianggap tidak suci. Kalau najis itu benda yang oleh Allah dianggap kotor atau tidak suci ya. Ini adalah pengertian najis ya. Kemudian najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah. Najis
mukhafafah atau najis ringan. Iya, ini najis ringan ya. Najis ringan. Bagaimana cara sebelum cara membersihkan kita nih contohnya dulu ya. Najis ringan mukhafafah contohnya apa? Air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dan belum makan atau minum makanan yang lain, dan umurnya kurang dari 2 tahun ya. Ini jadi apabila air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI, tidak minum apa-apa selain atau tidak makan dan minum apa-apa selain ASI. ASI itu air susu ibu murni dan dan umurnya di bawah 2 tahun, maka dia termasuk najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya gimana? Cara mensucikannya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Nah, jadi kalau ada bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, kemudian makannya hanya atau minumnya dia hanya mengkonsumsi air susu ibu atau ASI, tidak memakan atau mengkonsumsi makanan yang lain, maka apabila dia kencing atau pipis, maka pipis tersebut termasuk najis yang ringan. Dan cara membersihkannya cukup celupkan tangan kita ke dalam air, dipercik-percikan seperti itu adalah sudah dianggap bersuci dari najis ringan, yaitu najis mukhafafah ya. Selanjutnya najis mutawasito. Nah, ini najis mutawasito. Najis mutawasito ya. Najis mutawasito itu artinya najis yang sedang. Ya. Najis pertengahan atau najis yang sedang. Contohnya apa? Contoh darah, nanah, kotoran binatang atau manusia, kemudian arak atau minuman keras, bangkai binatang darat. Kenapa bangkai binatang darat? Jadi bangkai itu adalah binatang yang dia mati atau tidak disembelih tidak disembelih dan menyebut nama Allah, itu namanya bangkai ya, binatang darat. Kenapa kok binatang darat? Ya, karena bangkai binatang laut semuanya itu tidak najis kalau binatang laut, dan halal dikonsumsi kalau binatang laut. Tapi kalau binatang darat bangkainya najis ya. Kemudian ini muntah juga najis ya. Muntahan najis. Kalau kita muntah, isi perut kita keluar, itu kalau kita pegang atau mengenai tempat atau baju kita untuk kita beribadah itu najis, maka harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mutawasito ini ada 2 cara ya. Ada 2 hal. Cara mensucikannya ada 2 hal. Yang pertama najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Najis mutawasito yang bau, zat, kemudian warna, kemudian rasa tidak nyata, tetapi diyakini ada. Nah, ini tetapi diyakini ada. Jadi najis mutawasito menurut pembagian najis hukmiyah atau ini najis
bersucinya menurut hukmiyah, najis wasito yang bau, zat, warna dan rasanya itu tidak nampak, tidak nyata, tapi diyakini di situ ada najis. Contohnya apa? Contoh ada kucing, kemudian kita tahu di situ kucing itu kencing, kemudian kencingnya itu tidak bau, tidak berwarna, zatnya tidak diketahui atau sudah kering, tapi kita nyata-nyata tahu di situ ada kucing yang kencing, tapi bendanya atau kencingnya sudah kering, kemudian baunya tidak bau, kemudian zatnya sudah tidak nampak, tapi sudah kering dan sebagainya. Tapi di situ kita tahu ada kucing yang kencing, tetapi zatnya tidak nampak. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ini, membersihkannya dengan mengalirkan air saja ya, dengan mengalirkan air ke tempat najis. Nah, ke tempat yang diyakini ada najis ya, dengan mengalirkan air saja ke tempat yang ada najis ya. Itu adalah cara bersuci dari dari najis mutawasito atau hadis sedang yang bersuci menurut hukmiyah. Jadi kalau ada najis yang seperti itu tadi, kita tahu bahwa di situ ada najis tapi bendanya, terus baunya dan rasanya tidak ada, tapi kita tak yakin di situ ada karena kita melihat sendiri ada kucing yang kencing di situ, maka cara membersihkannya dengan mengalirkan air. Kemudian yang kedua, ini tempatnya nggak cukup, saya hapus ya. Yang kedua, bersuci dari najis mutawasito yang hukumnya najis ainiyah. Kalau tadi najis hukmiyah, sekarang ainiyah. Maksudnya apa? Maksudnya najis mutawasito yang yang benda atau zat, bau, rasa, terus dan rasa itu nampak jelas. Jadi contoh apa? Bau, rasa dan zat nampak jelas. Atau di situ ada kotoran ayam. Kotoran ayam di situ kan sudah terlihat nyata, ada bendanya, ada warnanya apa, terus kemudian zatnya seperti apa ya, nggak perlu dirasakan ya kalau kotoran ayam, sudah tahu sendiri ya. Jadi di situ bendanya terlihat jelas, terus kecium baunya dan sebagainya, intinya ada bendanya terlihat nampak oleh mata, kemudian ada bau, ada zat. Nah, cara membersihkannya apa? Dengan mengalirkan air sampai ketiga wujud ini, sampai ketiga wujud di atas hilang. Jadi kalau masih ada bendanya berarti itu belum sempurna mensucikannya. Kalau masih ada sudah dialirkan air tapi kotorannya masih ada, berarti harus dibersihkan lagi sampai bersih ini semua ya, sampai ketiga unsur ini, rasa, zat dan sebagainya, atau bendanya, warna dan sebagainya itu hilang ya. Itu cara mensucikan dengan mengalirkan air. Tapi kalau najis yang mutawasito yang hukmiyah, cukup dengan mengalirkan karena tidak ada bau, tidak ada benda, tidak ada warna, tapi kita yakin tahu di situ ada najis, seperti ada kucing yang kencing tapi kencingnya tidak berbau dan sebagainya ya. Itu adalah pembagian dari atau cara mensucikan najis mutawasito ya. Najis mutawasito baik secara hukmiyah atau ainiyah ya. Itu silakan dicatat yang penting-penting ya. Selanjutnya ya, najis berat. Nah, ini atau disebut dengan najis mukholado atau najis berat. Jadi najis yang ketiga adalah mukholado.
pakai DZ ya. Najis mughalladhah ya. Contohnya apa? Najis yang berasal dari anjing dan babi. Anjing dan babi. Jadi najis ini berasal dari anjing dan babi, baik itu kotoran maupun air liur dan sebagainya ya. Ini adalah najis yang berasal dari anjing. Jadi air liur anjing, air liur babi itu najis. Kotoran anjing, kotoran babi itu najis, termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Cara membersihkannya gimana? Yang pertama, cara membersihkannya ialah menghilangkan bendanya dulu. Menghilangkan bendanya. Kalau badan kita ataupun tempat ataupun pakaian kita terkena kotoran anjing atau babi, baik itu BAK atau BAB-nya anjing atau babi atau air liurnya, maka kita harus yang pertama menghilangkan bendanya. Dihilangkan dulu wujud bendanya, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali ya. Dicuci dengan air sebanyak 7 kali, air mengalir ser 1 2 3 4 7 sampai 7, yang kemudian salah satunya dari salah satu 7 kali tadi, salah satunya menggunakan tanah atau debu yang suci ya. Nih, dari ke-7 bilasan itu salah satunya menggunakan tanah atau debu yang suci. Jangan sampai menggunakan tanah atau debu yang tidak suci. Contohnya apa? Contohnya di situ ada bercampur dengan kotoran sapi, kotoran kambing, ada istilahnya celetong dan sebagainya. Jangan sampai menggunakan tanah yang mengandung kotoran itu ya. Jadi harus mencari tanah yang suci ya, diantaranya itu ya. Jadi itu adalah bahasan kita pada video kali ini. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami video, mulai dari video yang pertama sampai video yang ini, maka Ustadz akan memberikan soal. Silakan dicatat soalnya dan ditulis jawabannya ya di lembaran yang sudah disediakan. Yang pertama, jelaskan pengertian kebersihan. Jelaskan pengertian kebersihan. Yang kedua, jelaskan pengertian hadas dan najis. Jelaskan pengertian hadas dan najis. Yang ketiga, sebutkan benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Sebutkan 2 jenis benda atau benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan pembagian air dalam bersuci. Sebutkan dan jelaskan pembagian air dalam bersuci. Jadi ada kemarin air mutlak dan sebagainya, itu dijelaskan apa itu air mutlak ya. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir, sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya ya. Itu adalah 5 saja, jangan banyak-banyak. 5 soal yang nanti silahkan ditulis soal dan jawabannya, kemudian dikirim jawabannya ke nomor WA Ustadz, baik itu jawaban dan soalnya ke nomor WA Ustadz 082-334-661-544, agar sebelum hard file atau pekerjaan kalian di lembaran sebelum nyampe di Ustadz sudah mengkoreksinya ya, agar meskipun lembaran tugas kalian belum nyampe, sudah terekam, sudah tercatat nilai kalian ya. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita, baik dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.